Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan dijelaskan mengenai utang obligasi atau bonds payable. Perlu diingatkan kembali bahwa utang jangka panjang itu ada 3. Yang pertama kita sudah belajar mengenai utang wesel jangka panjang. Kemudian ini adalah materi yang kedua, yaitu utang obligasi. Dan masih ada satu materi lagi, yaitu utang hipotek. Nah, sekilas tentang utang obligasi ya. Obligasi ini disebut juga sebagai surat pengakuan hutang. Bagi perusahaan yang membutuhkan dana, biasanya dana tersebut jumlahnya sangat besar karena digunakan untuk kepentingan modal perusahaan, baik itu melakukan ekspansi produk ya dengan mengembangkan pabrik, membuka cabang baru dan lain sebagainya. Obligasi adalah surat janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Obligasi diterbitkan oleh lembaga penerbit obligasi sebagai tanda bukti utang. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa obligasi ini disebut juga sebagai surat pengakuan hutang. Penerbitan obligasi akan memberikan balas jasa kepada pemegang obligasi dengan sistem bunga yang sudah ditetapkan saat penerbitan. Umumnya, obligasi diterbitkan perusahaan yang memerlukan tambahan modal dari pihak eksternal. Jadi konsep dari obligasi ini saya contohkan, ada sebuah perusahaan membutuhkan tambahan modal yang sangat besar. Karena keterbatasan modal, dia menerbitkan obligasi. Obligasi surat pengakuan hutang. Yang di situ tertera nominal obligasi. Misalnya dia membutuhkan tambahan modal 10 miliar. Jadi obligasi tersebut mempunyai nilai nominal 10 miliar. Di dalam obligasi tersebut tertulis beberapa ketentuan, antara lain bunga yang diberikan, kemudian kapan pembayaran bunga, dan juga kapan jatuh tempo. Ketika obligasi tersebut sudah terbit, kemudian ada yang membeli, kemudian perusahaan tersebut yang tadi membutuhkan dana telah mendapatkan dananya. Kemudian kewajiban dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tadi, yang akhirnya memperoleh dana tadi, selama jatuh temponya obligasi, pembayaran ulang obligasi, dia mempunyai kewajiban untuk membayar bunga. Jadi sistemnya, misalnya obligasi mempunyai jangka waktu 5 tahun, ya. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Pada tahun pertama dia menerima pinjaman dana. Kemudian sampai dengan tahun kelima dia hanya membayar bunga, gitu. Jadi pada umumnya tidak ada angsuran obligasi ya pada umumnya. Jadi dari tahun kedua, 3, 4 itu perusahaan yang meminjam dana hanya membayar bunganya saja. Nah, ketika jatuh tempo, perusahaan ini akan membayar bunga ditambah juga nilai nominal obligasi tersebut yang harus ia lunasi. Itu. Di dalam obligasi dikenal dengan istilah agio dan disagio. Apa itu? Agio terjadi apabila obligasi dijual dengan harga di atas nominal. Sedangkan disagio terjadi apabila obligasi dijual dengan harga di bawah harga nominal. Agio dan disagio merupakan penyesuaian tarif bunga nominal. Agio mengurangi biaya bunga dan disagio menambah biaya bunga, sehingga perlu dilakukan amortisasi tahunan atas jumlah agio dan disagio tersebut. Terdapat 2 alternatif amortisasi, yaitu dengan garis lurus dan bunga efektif.
Nih, misalnya saya contohkan ya, ini merupakan suatu bentuk obligasi, tapi ini kan obligasi dari luar ya. Nah, seandainya obligasi ini mempunyai nilai nominal atau nilai pari ya, itu sebesar 10 miliar. Ketika obligasi ini dijual dengan harga yang sama dengan harga nominal, artinya harga pasar sama dengan harga nominal, harga yang tertera di obligasi, berarti tidak akan timbul adanya agio dan disagio. Akan tetapi, ketika obligasi ini yang senilai 10 miliar tadi, harga pasarnya di bawah harga nominal. Misalnya ini 10 miliar. Ternyata dibeli dengan harga 9 miliar, sekian. Nah, berarti selisihnya itu disebut disagio. Gitu. Kebalikannya, apabila harga pasar, ya misalnya obligasi tadi yang 10 miliar itu dibeli seharga 10 miliar 500 juta, selisihnya sebesar 500 juta ini disebut sebagai agio. Agio dan disagio itu merupakan penyesuaian tarif bunga nominal. Bunga nominal ini adalah bunga yang diperoleh pada saat terjadinya selisih antara nilai nominal dan harga pasar atau nilai pasar. Agio akan mengurangi biaya bunga, ya. Agio akan mengurangi biaya bunga, sedangkan disagio menambah biaya bunga. Baik agio dan disagio ini harus diamortisasi, ya, harus disusutkan. Contohnya yang tadi, ketika misalnya timbul selisih 500 juta sebagai agio, maka dia setiap periodik akan disusutkan, ya, disusutkan. Ingat di sini bahwa agio mengurangi biaya bunga, ya. Jadi ketika penyusutan berarti agio di sebelah debit, bunganya di sebelah kredit, ya kan? Kalau bunga berkurangan di sebelah kredit. Nanti disusutkan sebesar nilai amortisasinya, gitu. Seandainya selisih tadi 500 juta itu akan diamortisasi sebanyak 10 kali. Berarti kan setiap kali amortisasi kan 50 juta. Nah, jurnalnya berarti agio debit, kemudian beban bunga kredit sebesar 50 juta. Atau kebalikannya yang tadi disagio, ya. Misalnya obligasi senilai 10 miliar dibeli 9 miliar 500 juta gitu. Berarti kan ada selisih 500 juta yang disebut sebagai disagio. Karena disagio sifatnya adalah menambah biaya bunga, jadi jurnal amortisasinya biaya bunga debit, kemudian kreditnya adalah disagio sebesar 50 juta. Jenis-jenis obligasi ditinjau dari yang pertama waktu jatuh tempo, ya. Itu ada obligasi biasa dan obligasi berseri. Obligasi biasa ya merupakan obligasi yang jatuh temponya itu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ada di obligasi tersebut. Tapi kalau obligasi berseri, jatuh tempo pembayarannya dapat diangsur dalam periode-periode tertentu. Kemudian berdasarkan jaminannya, ada obligasi yang dijamin dan ada obligasi yang tidak dijamin. Jadi kalau dijamin ya bisa jadi obligasi itu menjaminkan suatu aset perusahaan. Kalau tidak dijamin ya tidak ada jaminan. Bentuknya itu ada atas nama dan kupon. Maksudnya adalah obligasi atas nama. Di dalam obligasi tersebut tertera nama si penerima bunga obligasi. Itu. Jadi orang yang namanya tertera di obligasi tersebut adalah orang yang berhak menerima bunga obligasi. Selain itu bunga tidak bisa diambil. Kemudian kupon.
Nah, kalau kupon ini adalah obligasi yang didasarkan pada kupon pembayaran. Jadi biasanya bunga obligasi itu dibayar setiap 6 bulan atau satu tahun 2 kali. Nah, setiap misalnya 1 Januari dan 1 Juli. Nah, walaupun tidak ada namanya, akan tetapi bunga dibayarkan berdasarkan kupon. Kemudian pembayarannya. Pembayaran obligasi ada yang biasa, pendapatan, dan ditukar. Biasa ini maksudnya ya dibayar sesuai dengan jatuh tempo, dengan aset perusahaan, aset lancar tentunya. Kemudian pendapatan itu obligasi akan dibayar apabila perusahaan tersebut memperoleh pendapatan atau keuntungan. Atau yang ketiga, obligasi akan dibayar dengan cara penukaran dengan aset perusahaan ya. Misalnya tadi meminjam 10 miliar, caranya dengan yang ketiga yang ditukar. Misalnya tidak memberikan uang cash, tapi memberikan aset tidak lancar berupa tanah atau bangunan dan lain sebagainya. Kemudian bunga obligasi. Ya. Umumnya bunga obligasi dibayar setiap 6 bulan pada tanggal tertentu yang disebut tanggal kupon. Misalnya 1/3 artinya 1 Maret dan 1 September. Nah, itu kan antara Maret sampai September kan selisihnya 6 bulan. Begitu juga dari September sampai Maret. Jadi bunga obligasi itu memang biasanya dibayar 1 tahun 2 kali atau per 6 bulan. Kemudian 1 April dan 1 Oktober. Kejadian yang mengakibatkan timbulnya pencatatan biaya bunga meliputi. Sekali lagi bahwa sistem obligasi ini adalah sistem pada saat peredaran obligasi ini si peminjam hanya membayar bunga, ya, tidak membayar pokok angsuran. Kapan bunga obligasi ini dicatat? Yang pertama, pada waktu pengeluaran obligasi yang tidak terjadi pada salah satu tanggal kupon, sehingga timbul bunga berjalan yang harus dibayar oleh pembeli untuk masa mulai tanggal kupon terakhir sampai tanggal transaksi. Contohnya seperti ini. Contohnya tadi ya, perusahaan A butuh uang 10 miliar dibeli sama perusahaan B. Nah, di saat berjalannya waktu, perusahaan B ini ternyata juga butuh uang. Dan dia mempunyai obligasi di perusahaan A sebagai satu-satunya aset yang dia punyai yang bisa dia jual karena dia juga butuh uang. Nah, ketika perusahaan B itu menjual obligasi tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo, yang artinya kalau tidak sesuai tanggal jatuh tempo akan menimbulkan bunga berjalan. Contohnya yang ini ya, harusnya dia menjual tanggal 1 September ya, tapi ternyata obligasi tersebut laku 1 Juli. Nah, berarti kan ada bunga berjalan mulai dari April, Mei, Juni. Gitu ya. Mulai dari Maret, April, Mei, Juni, ada 4 bunga berjalan yang harus dibayar dulu gitu loh. Nah, itu maksudnya. Ketika obligasi tersebut terjadi pada salah satu tanggal kupon sehingga timbul bunga berjalan. Selanjutnya, setiap tanggal kupon membayar bunga 6 bulan untuk utang obligasi. Nah, kalau ini jelas. Jadi bunga obligasi itu dicatat setiap tanggal kupon. Setiap tanggal 1 Maret, 1 September, atau 1 April, atau 1 Oktober. Kemudian pada akhir periode akuntansi, membuat jurnal penyesuaian untuk bunga berjalan yang dihitung dari tanggal kupon terakhir sampai tanggal penyusunan neraca. Yang kita tahu bahwa periode akuntansi ini mulai dari Januari sampai dengan Desember. Nah, ketika akhir periode atau tutup tahun, semua transaksi itu harus disesuaikan ya kalau transaksi tersebut belum selesai. Contohnya ini, misalnya ada obligasi dengan kupon 1 April dan 1 Oktober gitu ya. Ketika tanggal 31 Desember harus dilakukan penyesuaian atas bunga obligasi ya. Kalau biasanya bunga obligasi itu langsung dihitung 6 bulan, karena ini
ada utang ya, jadi Oktober, November, Desember, ada 3 bulan bunga yang seharusnya sudah dibayarkan tapi masih ditahan perusahaan karena baru akan dibayarkannya bulan April. Jadi selama 3 bulan ini antara Oktober sampai dengan Desember itu disesuaikan dulu, dianggap sebagai utang bunga. Jadi jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga sebesar bunga 3 bulan. Dan yang terakhir adalah pada awal periode akuntansi, membuat jurnal pembalik. Nah, ini kaitannya dengan yang ketiga. Ketika sudah disesuaikan ya dengan jurnal beban bunga pada utang bunga, kemudian pada awal periode akuntansi pada bulan Januari tahun berikutnya itu jurnalnya dibalik ya, dibalik yang tadinya beban bunga pada utang bunga dibalik menjadi utang bunga pada beban bunga gitu. Kemudian selanjutnya adalah pencatatan akuntansi utang obligasi. Oke, untuk pencatatan akuntansi memang agak repot untuk utang jangka panjang jenis obligasi ini karena banyak sekali model transaksinya dan cukup variatif. Yang pertama pada saat penerbitan dan penjualan obligasi, ya. Yang kedua, pada saat peredaran obligasi. Pada saat peredaran obligasi, itu hanya menjurnal beban bunga dan amortisasi agio dan disagio. Seandainya obligasi tersebut menimbulkan agio dan disagio. Dan yang ketiga adalah pelunasan. Jadi ini seperti contohnya siklus dari obligasi ini. Ini misalnya obligasi 5 tahun yang saya jelaskan tadi. Tahun pertama dia menjurnal ini penerbitan dan penjualan obligasi. Tahun selanjutnya sampai dengan menunggu tahun jatuh tempo, perusahaan hanya ini mencatat beban bunga, membayar beban bunga dan mengamortisasi agio dan disagio. Gitu. Nah, kemudian kapan dilunasi Pak? Ya ini ketika tanggal jatuh tempo. Ketika pinjam 10 miliar berarti tahun kelima ini atau tahun jatuh temponya ini harus dibayar langsung 10 miliar. Gitu. Nah, kita sudah mulai untuk belajar pencatatan akuntansi obligasi tahap pertama, yaitu penerbitan dan penjualan obligasi. Nih, penerbitan dan penjualan obligasi ini juga ada 3 ragam ya. 3 ragam. Seandainya obligasi tersebut dijual pada kurs nominal, artinya harga pasar sama dengan harga nominal. Kemudian yang kedua, seandainya obligasi tersebut dijual di bawah kurs nominal atau obligasi tersebut dijual di bawah harga nominal, harga pasarnya lebih rendah daripada harga nominal. Dan yang ketiga, apabila harga pasarnya lebih tinggi daripada harga nominal. Yang pertama dulu, bagaimana cara mencatat akuntansi pada kurs nominal. Penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual sama dengan nominalnya. Kemudian penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual di bawah nilai nominalnya sering disebut penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Hal tersebut dikarenakan perusahaan memberikan tingkat suku bunga di bawah tingkat bunga pasar, sehingga mengakibatkan selisih yang disebut disagio. Ingat ya, kalau di bawah kurs nominal disebut disagio. Sedangkan yang di atas kurs nominal disebut ini agio. Lanjut ya. Contoh pada kurs nominal. PT Lokananta tanggal 31 Januari menjual obligasi, nilai nominalnya 100 juta. Bunga per tahunnya 12%, dijual dengan harga yang sama dengan nominalnya. Kupon 1 Januari 1 Juli. Artinya bahwa perusahaan yang mendapatkan pinjaman harus membayar bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Bagaimana penyelesaiannya? Maka jurnalnya adalah kas pada utang obligasi. Karena nilainya sama. Ya, kasnya 100 juta, utang obligasi 100 juta.
Paham ya? Mudah kalau ini. Sekarang seandainya obligasi dijual di bawah nominal, ya, harga pasarnya di bawah harga nominal, akan menimbulkan disagio. Contoh, 30 September Alfamidi mengeluarkan 1000 lembar obligasi 15% dengan kurs 98%. 15%-nya ini adalah bunga obligasinya 15%. Kemudian kurs ini adalah nilai jual atau harga pasarnya 98% dari nominal obligasi. Nilai nominal obligasi 1 juta per lembar. Akan jatuh tempo 1 Oktober 2022. Kupon dibayar pada 1 April dan 1 Oktober. Nah, sekarang kita hitung dulu. Nilai nominal obligasi, dia mempunyai 1000 lembar dikali per lembarnya 1 juta, sama dengan 1 miliar. Jadi obligasi tersebut memiliki nilai nominal 1 miliar. Sekarang kita lihat, karena tadi dijual pada kurs 98 ya, sehingga kita akan mengetahui apakah timbul agio atau disagio. Nilai nominal dikurangi harga pasar, jadi 1 miliar dikurangi nih kurs jualnya 98% dikali 1 miliar, sama dengan 20 juta. Karena dijual di bawah harga nominal, maka obligasi ini menimbulkan disagio. Pencatatannya bagaimana? Nih, pencatatannya adalah kas dan disagio di sebelah debit, sedangkan utang obligasi di sebelah kredit, ya. Otomatis karena kas yang diterima tidak sesuai dengan nominal, ya, lebih sedikit, maka disagio itu untuk menyeimbangkan jurnal ini dicatat di sebelah debit agar supaya balance antara debit dan kreditnya. Kas dan disagio sebelah debit, utang obligasi sebelah kredit sesuai dengan nominalnya. Paham ya sampai sini? Kemudian yang ketiga, bagaimana jika obligasi tersebut dijual di atas nominal, ya, maka akan menimbulkan yang namanya agio. PT 2 Kelinci mengeluarkan 1000 lembar obligasi dengan bunga 18%, kurs jualnya 102%. Nilai nominal obligasi 1 juta per lembar. Obligasi akan jatuh tempo tahun 2023. Kupon dibayar 1 Mei dan 1 November. Kita hitung nilai nominal obligasi 1 miliar. Kemudian kita lihat, karena harga pasar lebih tinggi daripada harga nominal, maka akan menimbulkan agio. Cara menentukan berapa besarnya agio adalah harga pasar dikurangi nilai nominal. Tadi kursnya 102 dikali nilai nominal, ya, kemudian dikurangi 1 miliar. Maaf, ini harusnya 1 miliar 20.000 ya. Ini masih salah cetak. Saya ulangi, ini salah redaksi. Harusnya 1 miliar 20 juta. Sorry. 1 miliar 20 juta. Dikurangi 1 miliar. Hasilnya adalah agio 20 juta. Jurnalnya adalah ini. Karena harga pasar lebih tinggi dari harga nominal, artinya perusahaan tersebut mendapatkan kas yang berlebih. Jadi kas di sini sebesar 1 miliar 20. Rinciannya adalah 1 miliarnya adalah utang obligasi di sebelah kredit, sedangkan 20 jutanya adalah agio obligasi di sebelah kredit. Sampai sini paham?